Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa huffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mampu menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah satu dari 5 ibadah wajib sholat, yaitu sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian, belajar sambil diniatkan i'tikaf. Kemudian kita lanjutkan nanti dengan sholat 2 rakaat. Semoga segala amal ibadah yang telah kita istiqomahkan setiap hari ini dari hari-hari yang lalu sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan surganya nanti kelak ketika kita dipanggil olehnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Haq yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim kita sebagai manusia, sebagai umat manusia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat, segala nikmat, ya, nikmat sehat, nikmat beraktivitas, dan nikmat yang terbesar adalah kita mendapatkan iman dan Islam itu sendiri. Nah, kewajiban kita adalah mencari pahala sebanyaknya. Walaupun sebenarnya dari sisi niat dari ibadah itu tidak hanya sekedar materialis, yaitu niat hanya untuk sekedar mencari pahala, tetapi lebih besar daripada itu yaitu ridho Allah. Maka untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan pahala, mengumpulkan pundi-pundi pahala dari amalan-amalan yang kita usahakan, yang kita istiqomahkan setiap hari ini, itu tidak hanya dengan jalur ibadah kepada Allah, dengan jalur hablum minallah, yaitu seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya. Maka mendapatkan pahala itu sebagian orang memahaminya untuk mendapatkan pahala menjadi orang yang soleh adalah dengan dia puasa rajin, dengan dia ibadah sholat 5 waktu di masjid. Ya benar, itu adalah bagian dari cara kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, mendapatkan pahala, mengumpulkan pahala-pahala dari amalan-amalan ibadah yang kaitannya dengan hablum minallah tadi itu. Begitu juga untuk mengumpulkan pahala, menjadi orang yang baik, orang yang soleh di mata Allah, tidak hanya sekedar menguatkan iman kita, walaupun itu juga menjadi syarat utama untuk kita masuk surga, syarat utama untuk mendapatkan ridha Allah, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kehidupan setelah kematian. Itu juga bagian dari cara kita menjadi muslim yang baik di mata Allah, bagian dari cara kita untuk mengumpulkan pahala-pahala agar kemudian ini menjadi bekal terbaik kita di akhirat.
Tetapi jangan dilupakan juga bahwa bangunan Islam itu tidak hanya berkaitan dengan iman, keyakinan yang kita sebut dengan al-imanu itu. Begitu juga bangunan Islam itu juga tidak hanya berkaitan dengan ibadah, ya, syariah atau seperti sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Tetapi bangunan sempurna dari Islam itu, dari ajaran agama Islam itu juga ada satu yang juga tidak kalah penting, dan ini bagian dari barometer sekuat mana imannya, sekuat mana atau sekonsisten mana dia dalam menjalankan ibadahnya. Yaitu apa? Yaitu aspek akhlak, aspek etika. Karena kalau misalnya kita mengacu kepada hadis Jibril yang pernah dulu kami sampaikan tentang seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang bersama para sahabat. Datanglah seseorang ini yang disifati oleh Sayyidina Umar bin Khattab dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh beliau, syadidu bayadi thiyab, syadidu bayadi sya'ri, syadidu sawadi sya'ri, yang rambutnya hitam bersih, pakaiannya bersih dan seterusnya, bahkan tidak ada bekas-bekas dia dalam perjalanan, datang kepada Nabi dalam bentuk manusia, dan itu ternyata malaikat. Datang kepada Nabi bertanya dan berniat ingin mengajarkan kepada para sahabat tentang bangunan Islam, tentang ajaran pokok yang ada di dalam agama Islam, sehingga orang tidak memahami bahwa Islam itu hanya sekedar beriman kepada Allah, ya, bersyahadat, sholat, puasa, ahli ibadah, ahli sedekah dan selesai. Tidak. Tetapi ada bangunan lain yang jauh lebih, yang bukan jauh lebih penting, tetapi juga bagian dari bangunan Islam, dan itu penting. Itu menunjukkan bangunan Islam yang sempurna. Bertanya tentang akhbirni ya Rasulullah, akhbirni anil iman, dijelaskan tentang rukun iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Bertanya lagi tentang akhbirni anil Islam, kabarkan atau ajarkan kepada kami apa itu Islam, definisi Islam itu apa, orang menjadi muslim itu apa sih? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan datangnya wahyu, ya, karena waktu itu berhenti sebentar, kemudian menunggu wahyu datang, dan kemudian beliau mengatakan Islam itu adalah antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baitan istata'ta ilaihi sabila. 5 rukun Islam itu. Kemudian bertanya lagi, ya, malaikat Jibril yang saat itu berubah wujudnya, ya, sebagai manusia biasa, bertanya tentang apa itu ihsan. Ihsan itu adalah anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan kemudian para ahli akhlak, para ahli tasawuf mendefinisikan ihsan itu adalah akhlak itu sendiri. Ya, akhlak itu sendiri. Nah, maka kemudian para ulama menggambarkan atau mendefinisikan bangunan Islam itu harus terdiri dari 3 ajaran pokok ini. Imannya kuat, ya, bangunannya kuat, ya, kemudian terlihat indah. Kalau digambarkan itu seperti syajaratul Islam, seperti pohon Islam, yang pohon itu dikatakan dia bagus, ya, kalau memiliki akar yang kuat. Kalau akar nggak kuat, pasti suatu saat dia akan roboh. Akar yang kuat, ya, juga tidak cukup, karena untuk menikmati pohon itu, menikmati tumbuhan itu, dia juga harus punya bangunannya, dia juga harus punya apa itu di atas batangnya. Gitu. Ya, maka iman itu tempatnya di dalam hati, akar juga tempatnya di dalam hati. Dikatakan ini pohon karena dia memiliki batang. Dikatakan orang ini mukmin karena dia sholat. Karena keyakinan itu tempatnya di dalam batin, di dalam hati. Maka harus terlihat sholat itu. Harus syahadat itu harus disampaikan. Sholat harus terlihat, bukan kemudian kita sombong, riak dan sebagainya, tidak. Tapi ibadah-ibadah badaniyah itu harus ditampilkan untuk menunjukkan bahwa kita ini beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan seterusnya. Nah, dikatakan pohon ini indah juga tidak cukup hanya sekedar memiliki akar yang kuat, ya, batang yang kuat,
ya. Tetapi kalau dia tidak berbuah, dia tidak memiliki daun yang hijau, apakah indah terlihat? Tidak, ya. Pohon, bangunan pohon itu dia terlihat indah, dia dinikmati oleh mereka yang melihat kalau misalnya dia memiliki daun-daun yang rindang, yang kemudian bisa menyejukkan orang yang sedang berada di bawahnya. Pohon itu menjadi bermanfaat ketika dia memiliki buah, maka harus memiliki buah, memiliki daun yang indah. Nah, begitu juga Islam, ya, untuk menunjukkan keimanan orang itu kuat, keislamannya orang itu kuat, ya, dengan dia menjalankan ibadah-ibadah yang bersifat badaniyah tadi itu, jasadiyah tadi itu. Tapi juga ada satu hal yang harus dia pikirkan, yang harus menjadi buah dampak dari iman yang kuat, ibadah yang kuat, adalah akhlak, adalah etika. Makanya kemudian kita lihat dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali yang menghubungkan antara iman dengan akhlak. Ya, contohnya misalnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang, nah, itu artinya sebenarnya salah. Artinya bukan tidak beriman. Kalau tidak beriman berarti dia kafir. Tidak sempurna keimanan seseorang itu, ya, karena lam itu kalau dalam bahasa Arab itu lamun nafi, lam yang tujuannya meniadakan satu amalan. Nah, lamun nafi itu ada dua macam, ada nafyus sihhati, ada nafyul kamali. Ada yang meniadakan sehingga akhirnya batal ibadah itu, atau yang kedua nafyul kamal, yaitu mengurangi kesempurnaan gitu. Contohnya misalnya la sholata illa bi fatihatil kitab gitu kan. Nah, la di situ sebagian besar para ahli fikih mengatakan itu nafyus sihha, tidak sah sholat seseorang ketika dia sholat sendirian, ya. Tapi kalau dia sholat berjamaah, dia menjadi makmum, itu tidak mengapa tidak membaca surat Fatihah. Tapi ketika dia sendiri, maka wajib hukumnya dia untuk membaca surat Fatihah. La sholata illa bi fatihatil kitab. Maka la di situ adalah nafyus sihhah, meniadakan satu amalan yang kalau dia tidak dilakukan maka batal. Nah, itu nafyus sihhah. Nah, ada lam jenis yang lain namanya nafyul kamal. Nah, itu harus dipahami, itu banyak ayat-ayat Quran yang menggunakan lam, hadis-hadis menggunakan lam. Kalau kurang memahami bahasa Arab, maka kita terjerumus pada kesesatan atau penyesatan kalau misalnya menjadi seorang guru gitu ya. Nah, begitu juga dalam sebuah hadis tadi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna, bukan tidak sah imannya. Tidak sempurna keimanan seseorang hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya. Maksudnya bukan cinta di sini dalam artian cinta laki ke perempuan, tidak, tetapi menginginkan kebaikan. Jadi iradatul khair. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Contohnya misalnya Bapak Ibu mau sehat, mau nggak menjadi manusia yang sehat, nggak punya penyakit? Mau pasti. Maka untuk mengamalkan hadis tadi itu, ya, ketika melihat saudara kita, pasangan kita, anak-anak kita misalnya melakukan aktivitas yang membahayakan fisiknya, misalnya makan jeroan tiap hari, ya, misalnya, atau makan daging tiap hari, atau makan makanan yang membahayakan fisiknya harusnya misalnya, maka larang dia gitu. Ya, itu bagian dari mengamalkan tadi itu. Kenapa? Karena saya menginginkan kebaikan, maka saya juga menginginkan kebaikan buat saudara saya ini. Begitu juga dalam urusan akhirat. Ketika misalnya kita yakin bahwa ibadah sholat ini akan mengantarkan kita atau akan menjadikan salah satu sarana untuk masuk surga, maka kalau melihat ada orang yang misalnya belum tergerak hatinya untuk ke masjid, belum tergerak hatinya untuk sholat misalnya,
maka bagian dari mengamalkan hadis tadi itu, dan itu bagian dari akhlak yang mulia, yaitu apa? Ajak dia untuk sholat. Kenapa? Karena saya menginginkan kebaikan, maka saya juga menginginkan kebaikan buat orang lain. Jangan menjadi orang soleh sendiri saja gitu. Jangan hanya menjadi ahli ibadah sendirian gitu. Maka ajak mereka yang masih belum tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan sebagaimana aku juga menginginkan kebaikan ini gitu. Itu bagian dari akhlak juga. Nah, menariknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan hubungan ini, hubungan amalan tadi itu, ya, mengajak orang berbuat baik sebagaimana saya juga pingin bahwa ini baik, saya pingin kebaikan ini saya lakukan, maka saya juga ingin orang lain mengerjakan kebaikan ini gitu ya. Nah, menariknya biasanya kita melihat ini persoalan persoalan muamalat, ya. Ini persoalan biasa gitu untuk urusan manusia dengan manusia gitu. Padahal Nabi menseriuskan ini persoalan ini. Kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang itu sampai dia mencintai atau menginginkan kebaikan saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan buat orang lain. Kalau ingin masuk surga, maka ajak saudara-saudara kita, terutama keluarga kita, untuk masuk surga sama-sama gitu. Nah, itu bagian dari penyempurnaan keimanan kita. Atau misalnya di dalam hadis yang lain yang sangat jelas sekali bagaimana Nabi mengkaitkan antara akhlak, mengkaitkan antara etika, hubungan manusia dengan iman yang tidak bisa terpisahkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan au liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Bayangkan, Masya Allah, urusan urusan doifahu itu apa? Tamu, ya, menghormati tamu, memuliakan tamu, ya, datang tamu kemudian kita kasihkan minuman, makanan yang terbaik, ajak dia ngobrol, ya, bahkan dalam satu riwayat itu boleh kita kemudian dihasilkan, kemudian para ahli fikih mengatakan boleh kita membatalkan puasa sunnah kita hanya gara-gara untuk menghormati tamu yang tidak berpuasa gitu. Bayangkan, ibadah sunnah puasa itu boleh dibatalkan, ya, dalam rangka untuk menghormati tamu. Tapi tamu yang tinggal lama, kalau tamu sekedar datang hanya ngantar surat kemudian kita batalin puasa, berarti nggak niat puasa itu. Nggak, maksudnya tamu yang mau nginap gitu, ya, atau yang mau lama di situ, datang perjalanan jauh, lapar, maka ajak dia makan, ya, berikan dia makan, ikut makan bersama gitu. Itu sampai segitunya. Kata Nabi SAW, tidaklah beriman atau tidaklah sempurna, ya, man kana yu'minu billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Maksudnya kenapa hari akhir saja yang disebutkan? Karena berkaitan dengan pahala dan dosa nanti di akhirat gitu. Jadi orang itu kalau misalnya dia yakin ada pahala dan dosa di akhirat, ya, akan ada konsekuensi nanti di akhirat, maka itu salah satu barometer keimanan seseorang gitu, ya kan? Kan di dalam surat apa itu, surat Al-Lail gitu, ya. Surat Al-Lail itu apa ya? Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, dan seterusnya. Pokoknya wa man ittaqa ayat keempat atau ayat kelima itu. Jadi mereka yang bertakwa, wa man bakhila wastagana fakadzdzaba bil husna, yaitu mereka tidak percaya dengan surga dan neraka gitu. Nah, itu ada kaitannya. Nah, maka kata Nabi, mangkana, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada balasan di akhirat, falyukrim doifahu, maka hormati, muliakan tamunya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, falyukrim jarahu, hormati tetanggamu yang terdekat, yang terjauh, yang satu kompleks. Itu dikaitkan dengan iman kepada Allah, dikaitkan dengan iman kepada hari akhir.
Bahkan ada lagi yang paling enteng gitu, kita anggap ini enteng, ini persoalan biasa gitu. Apa itu? Falyakul khairan aw liyasmut. Ini kan mulut-mulut saya gitu. Apa urusannya dengan iman kepada Allah? Bukan begitu prinsipnya. Dalam Islam itu ya, apapun tindak tanduk kita dalam hal berinteraksi dengan manusia itu ada konsekuensinya di keimanan kita itu. Maka untuk mengukur keimanan seseorang, kalau mengacu kepada konsep keislaman tadi, konsep ajaran Islam yang syajaratul Islam atau pohon keislaman tadi itu, yang berangkat dari hadis Jibril tadi, maka untuk melihat barometer keimanan seseorang, untuk melihat bahwa dia ini ahli sholat, ahli sedekah, ahli puasa, ya sekarang lagi tren itu ahli umroh. Karena umroh itu jadi tren itu, setiap bulan berangkat umroh, setiap bulan berangkat umroh gitu. Padahal tetangganya ada yang belum umroh. Setiap 5 tahun, setiap 3 tahun haji. Padahal ada tetangganya, ada saudara kandungnya yang masih belum berangkat haji. Apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik. Ya, kalau tidak mampu berkata yang baik, tidak mampu mengontrol lisannya, falyasmut, lebih baik diam gitu. Itu kaitannya dengan iman kepada Allah gitu. Remeh temeh kelihatannya, tetapi di dalam ajaran Islam itu nggak bisa. Itu satu bangunan. Nah, kemudian maka kita sepakat bahwa bangunan Islam itu harus sempurna. Tidak hanya dalam tataran keimanan di dalam hati, tidak hanya dalam tataran ibadah fisik, tapi juga harus dalam tataran hubungan sesama antara kita, sesama manusia, sesama makhluk, sesama lingkungan, sesama makhluk hidup. Itu juga harus. Nah, sekarang kita sepakat tentang akhlak itu. Nah, dalam pembahasan akhlak, dalam pembahasan etika itu pembahasannya panjang, banyak aspek-aspeknya. Ada hubungan manusia dengan manusia, ada hubungan hewan manusia dengan makhluk hidup, ada hubungan manusia dengan lingkungan hidup dan seterusnya gitu. Saya ingin ambil satu contoh yang berkaitan dengan tema kita, satu pembahasan akhlak yang berkaitan dengan tema kita, itu silaturahim, yang masih berkaitan dengan suasana kita yang saat ini masih bulan Syawal, yang diidentikan dengan apa? Saling memaafkan, ya, menjalin silaturahim dan seterusnya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Imam At-Tirmizi, beliau mengatakan apa? Hal adullukum ala afdolil akhlaqi fid dunya wal akhirah. Wahai umat manusia, wahai umatku, kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kepadamu, hal adullukum ala afdolil akhlaqi fid dunya wal akhirah. Tentang apa? Tentang sebaik-baiknya akhlak di dunia dan di akhirat. Ya, itu jadi akhlak itu kan kelasnya banyak gitu ya. Ada kita dengan tetangga, kita dengan orang tua, kita dengan saudara, kita dengan hewan. Itu kan banyak pembahasannya. Kalau buku misalnya buku-buku itu membahas tentang akhlak itu banyak sekali aspek-aspeknya. Nah, ini kata Nabi SAW, hal adullukum ala afdolil akhlaqi fid dunya wal akhirah. Maukah kami tunjukkan tentang atas sebaik-baiknya akhlak di dunia dan akhirat. Apa itu kata Nabi SAW? Ada 3 hal. Yang pertama adalah ta'fu amman zolamaka, yaitu apa? Memberi maaf kepada mereka yang menzolimimu. Yang kedua adalah watasilu man qata'aka, dan menyambung silaturahim kepada mereka yang memutuskan hubungan denganmu. Kemudian yang ketiga wa tu'ti man mana'aka, dan memberikan bantuan kepada mereka yang enggan memberikan bantuan kepadamu atau kikir atau bakhil gitu. Yang pertama wa ta'fu amman zolamaka, yaitu memberikan maaf kepada mereka yang menzolimimu. Az-zulmu itu min akbahil kabair. Ya, di dalam kitab Imam Az-Zahabi namanya Al-Kabair, ya, Kitabul Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Jadi semua dosa-dosa besar itu dikumpulkan oleh Imam Az-Zahabi, orang Suriah, sudah meninggal lama. Itu dikumpulkan dalam satu kitab, dia membahas semua dosa-dosa besar dari awal sampai akhir. Nah, di antara dosa besar yang beliau katakan akbahul kabair, seburuk-buruknya dosa besar, bukan
bukan dosa yang paling besar, karena dosa paling besar itu asyirku billah dan seterusnya. Tapi akbahul kabair, seburuk-buruknya dosa besar itu adalah apa? Az-zulmu, menzolimi orang lain. Sampai-sampai dalam hadis Nabi SAW, menzolimi itu artinya menggunakan kekuasaan yang kita miliki, menggunakan kemampuan yang kita miliki untuk menjajah orang, untuk merendahkan orang lain. Itu menzolimi orang lain. Menipu orang lain itu menzolimi orang lain, karena kita memiliki power kemudian kita tipu orang itu namanya menzolimi orang lain juga. Nah, kata Nabi SAW, ta'fu amman dzolamaka, memberi maaf kepada mereka yang menzolimimu. Susah memang, karena orang ini sudah zolimi kita, sudah berburuk sangka dengan kita, pokoknya di mata dia itu kita ini jelek terus, akhirnya kita difitnah dan lain sebagainya gitu. Untuk memberi maaf kepada dia gampang atau susah? Susah sekali, Pak. Gitu. Tapi kata Nabi SAW, ta'fu amman dzolamaka, sampai-sampai kata Nabi itu orang yang dizolimi itu diberikan senjata, karena saking lemahnya dia orang yang dizolimi itu, ya kan? Kata Nabi SAW ada 3 doa, la turaddu da'watun salah satu la turaddu da'wat, 3 golongan orang yang doanya itu tidak akan ditolak. Yang pertama adalah apa? Al-imamul adil, kemudian yang kedua as-shaimu hatta yuftira, kemudian yang ketiga adalah du'aul mazlum, doa pemimpin yang adil, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, kemudian yang ketiga adalah doa orang yang mazlum gitu. Tapi Islam itu karena dia rahmatan lil alamin, tidak kemudian menyuruh kalau engkau dizolimi pakai senjata ini, doa keburukan buat dia pasti diijabah oleh Allah. Nah itu kita sering pakai gitu, aku dizolimi nggak apa-apa lah, tak biarin aja, nggak mau tak maafkan, tak pakai ilmu ini gitu, tak pakai solusi ini dari Nabi, tak doakan dia agar dia sempit rezekinya, kena celaka dan lain sebagainya. Bukan itu maksudnya Nabi SAW. Itu ketika kita sudah nggak punya lagi kemampuan untuk bisa membela diri gitu. Tapi kalau masih bisa kita melakukan kebaikan, maka apa? Ta'fu amman dzolamaka, berilah maaf kepada mereka yang menzolimi. Berat memang. Ya itulah ibadah. Ibadah itu kan nggak ada yang ringan. Coba lihat dari ibadah apapun, puasa, zakat atau semua kebaikan-kebaikan, nggak ada yang ringan. Semuanya pasti berat. Karena itu tabiat dari kebaikan itu sendiri. Kata Nabi, huffatil jannatu bil makari wan naru bi hadisnya? Huffatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi dengan kebaikan. Jadi untuk masuk surga, surga itu dikelilingi dengan al-makari, sesuatu yang dibenci oleh jiwa manusia. Ya, sholat enak apa enggak? Kok sholat subuh itu enggak enak? Masa enak, Pak? Saya lebih enak tidur, lanjut tidur terus sampai jam 6, 7, 8, 9, nggak perlu sholat, nggak perlu itu. Tapi itulah ibadah, harus dipaksa jiwa itu untuk masuk surga. Maka paksa hati yang berat ini untuk melakukan kebaikan, gitu ya. Begitu wanaru bisyahawat, dan neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang enak-enak, sesuatu yang nafsu itu menginginkan itu, gitu ya. Nah, begitu juga ketika orang menzolimi kita, maka yang paling berat untuk kita lakukan adalah memberi maaf. Nah, inilah jalan untuk masuk surga. Kemudian yang kedua, watasilu man rahimaka, menyambung silaturahim kepada mereka yang yang memutuskan silaturahim denganmu. Nah, itu paling susah juga itu, gitu ya. Paling susah itu. Ya, orang kita dalam sebuah riwayat itu datang seseorang sahabat datang kepada Nabi, kemudian bercerita tentang apa yang dialami olehnya gitu. Asilur rahima wa qata'ani, asilur rahima wa qata'ani, dan seterusnya, maknanya panjang hadisnya, ceritanya. Pokoknya dia tuh mengadu kepada Nabi, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku ini sudah berusaha untuk menyambung silaturahim, menyambung hubungan baik dengannya, wa qata'ani, tapi dia terus kemudian memutuskan silaturahim. Ya, kalau apalagi keluarga gitu ya, kalau nggak dikasih dibilang sombong, kalau dikasih dibilang sombong juga gitu. Nah, orang seperti ini apa yang kita lakukan? Ya sudah, yang kita lakukan adalah berusaha untuk terus menjalin silaturahim. Watasilu man qata'aka.
Karena orang yang menyambung silaturahim itu adalah mereka yang berusaha terus-menerus menyambung silaturahim, walaupun orang itu yang kita berusaha untuk menyambung silaturahim itu tidak mau menyambung hubungan dengan kita. Kan derajat orang yang menyambung silaturahim itu kan ada 3 gitu ya. Kalau dalam kajian akhlak itu ada disebut dengan al-wasilu, ada al-mukafi, ada qati. Al-wasilu itu adalah mereka yang menyambung, dalam ini hadisnya begini. Laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung silaturahim itu bukan orang yang mukafi. Mukafi itu kalau misalnya dia lakukan kebaikan, maka saya juga lakukan kebaikan. Kalau saya kalau saya dibaiki, maka saya baiki dia. Tapi kalau saya dijeleki, saya diam aja, saya jeleki dia terus gitu. Nah, itu namanya al-mukafi, mencukupkan diri hanya dalam hal kebaikan. Ya kalau dia baik ya saya baik, kalau dia jelek ya wis, lapo kok aku begitu gitu. Itu namanya mukafi, itu derajat yang kedua ya. Derajat yang pertama adalah laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasila man quti'a rahimahu wa wasalaha. Makna dari wasil, mereka yang menjalin silaturahim adalah mereka yang kalau diputuskan silaturahimnya, yang kalau kita dijelek-jeleki terus, yang kalau dia tidak mau lagi berhubungan dengan kita, tapi kita berusaha untuk berusaha untuk menyambung silaturahim dengannya gitu. Itu namanya al-wasil. Kemudian yang kedua mukafi, kalau dia berbuat baik saya berbuat baik, kalau dia tidak berbuat baik ya sudah, saya diam aja gitu. Itu namanya mukafi, itu derajat yang kedua. Derajat yang ketiga yang paling buruk adalah qati'ur rahim, yaitu orang yang berusaha untuk memutuskan silaturahim, jelekin orang itu, jelekin saudara itu dan seterusnya gitu ya. Nah, maka salah satu bab terbaik dari akhlak itu adalah menyambung silaturahim gitu ya. Nah, kemudian kita lihat makna silaturahim. Apa itu silaturahim? Silaturahim itu ya kita sering, dan ini kemudian menjadi bahasa Indonesia. Asalnya dia dari bahasa Arab. Terdiri dari 2 kata, yaitu silatun sama rohim. Ada yang mengatakan silaturahim, ada yang mengatakan silaturahmi. Mana yang benar itu? Di judul apa ya, di judulnya? Rohim ya, silaturahim. Ya, sama-sama benar. Karena rohim sama rohmi itu dari kata yang sama, yaitu rohima yarhamu, yaitu kasih sayang gitu ya. Kalau silaturahim itu lebih khusus, yaitu menyambung silaturahim kepada kerabat dekat. Tapi kemudian karena dia berubah menjadi bahasa Indonesia, akhirnya terlalu umum. Jadi kita memberi makna yang, kita memperluas makna yang sebenarnya secara bahasa Arab itu dia hanya membahas tentang hubungan, menjalin hubungan baik dengan kerabat. Silaturahim, rahim itu artinya rahim ibu, artinya menyambung silaturahim kepada saudara-saudara dekat gitu. Tapi ketika dia sudah berubah ke bahasa Indonesia, akhirnya terlalu umum gitu. Mau kemana? Mau ke teman di Rungkut, ngapain? Ya silaturahim aja gitu. Nah, itu kalau sudah ke bahasa Indonesia, jadi dia mengalami perluasan makna. Tetapi dalam bahasa Arab, kalau kita sempitkan makna itu, silaturahim adalah ya menyambung silaturahim untuk saudara-saudara dekat kita. Nah, saudara dekat kita itu siapa? Yaitu ring pertama itu nasab, ya, orang tua, saudara-saudari laki, perempuan, dan laki dan perempuan, kemudian kakek nenek kita, paman bibi kita, itu ring pertama yang harus kita jaga hubungan baik dengan mereka gitu. Atau di dalam ayat Quran kan dijelaskan kekerabatan itu, sebab kekerabatan orang itu kan ada 3. Ada karena nasab, ada karena rodoah. Rodoah itu apa? Susuan. Ya, asalnya dia bukan saudara kita, tapi karena kita pernah disusui oleh ibunya, maka ibunya, anak perempuannya haram untuk kita nikahi. Kenapa? Karena sudah masuk ke kerabat, gitu ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ummahatul lati arda'nakum, dan seterusnya, dan ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian gitu. Karena gara-gara kita menyusuinya, ya, karena kita menyusuinya dengan syarat yang sudah terpenuhi 5 kali susuan itu, maka kemudian
Akhirnya yang awalnya tidak ada hubungan kerabat menjadi hubungan kerabat sampai berdampak kepada pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah musyawarah, disebabkan karena pernikahan. Yang asalnya saya dengan wanita ini tidak ada hubungannya, tapi hanya gara-gara kemudian saya menikahi kakak perempuannya, maka hubungan saya dengan adik perempuannya itu menjadi hubungan saudara musyawarah, saudara kerabat, saudara dekat yang dalam jenis musyawarah. Jadi nggak boleh saya nikahi dia sampai kemudian saya pisah dulu dengan dia atau meninggal, kemudian saya boleh menikahi. Nah, begitu juga dengan ibu mertua. Ibu mertua itu kan hubungannya asalnya tidak ada apa-apa, ya kan? Bukan saudara kita. Tapi hanya gara-gara kemudian kita menikahi anaknya, maka kemudian sejak saat itu maka ibu mertua kita menjadi kerabat dekat kita. Walaupun bukan ring 1. Ya, dia masuk ring 2 lah atau ring 3 gitu ya. Jadi ingat film yang lagi rame mertua dan menantu gitu ya, sampai itu kan haram itu ya. Walaupun kemudian si anak ini belum berhubungan badan dengan dia, tapi gara-gara sudah akad itu, maka ibu itu sudah tidak lagi sudah menjadi haram bagi dia, sudah mahram bagi dia. Nah, silaturahim kalau dilihat dari makna bahasanya itu menyambung silaturahim kepada saudara-saudara dekat kita ini. Ini yang harus dahulukan. Nah, fenomena yang terjadi di masyarakat adalah apa? Lebih fokus pada perluasan makna silaturahim, baik dengan tetangga, baik kepada orang lain, baik kepada sopirnya, baik kepada pegawainya, tapi dia tidak melihat bahwa hubungannya dengan adiknya lagi sedang retak. Dia tidak melihat bahwa dia dengan ibunya itu jarang silaturahim, jarang mengirimkan uang, jarang mengirimkan bantuan, jarang melihat kondisi adiknya yang saat itu sedang kesusahan. Ya, dikatakan orang itu ahli sedekah karena dia bagi-bagi, itu merasa puas. Dia melihat bahwa itu ibadah yang terbaik itu, beri sedekah kepada orang yang membutuhkan di jalan. Benar, itu baik, nggak apa-apa. Tapi lihat ada keluarga yang harus kita dahulukan. Ya, dalam surat Baqarah ya, la yasal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin. Maksudnya begini, kebaikan itu bukan engkau menghadap kiblat, engkau sholat, bukan, tapi melakukan kebaikan. Nah, kebaikan pertama yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu disebutkan bukan memberikan kebaikan kepada yatim, anak-anak yatim, kepada orang miskin, bukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Berikan harta yang kau sukai, yang kau cintai itu kepada hadzatul qurba, kepada kerabat dekat. Didahulukan kerabat dekat, kemudian wazatul qurba wal yatama, kemudian anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang punya hutang, wal gharimin, dan seterusnya gitu. Keluarga yang pertama kali disebutkan. Maka silaturahim itu walaupun maknanya boleh kita perluas, silakan ya, kepada siapapun kita silaturahim, tapi jangan lupa ya, yang berhak untuk kita jalin silaturahim yang paling utama adalah kerabat dekat kita, ya, orang tua kita. Kalau setiap hari kita menghubungi, kita berhubungan dengan tetangga kita, ya, berhubungan komunikasi baik dengan mereka, tapi dengan orang tua kita yang jauh di sana jarang kita komunikasi dengannya. Ya. Kalau setiap hari kita sedekahi mereka yang meminta-minta, tapi orang tua kita sedang ada kesusahan, gitu. Ya. Dalam cerita Alqamah, pernah dengar sahabat Alqamah? Alqamah itu sahabat Nabi yang ahli ibadah, ahli sedekah, ahli sholat. Kisah yang paling terkenal dia itu adalah tidak mampu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gak mampu di akhir hayatnya. Padahal dia tuh ahli ibadah, ahli sholat. Dan itu mendapatkan konfirmasi dari ibunya langsung, dari para sahabat yang menyaksikan, dan termasuk istrinya saat itu. Karena susah dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka istrinya bukan datang langsung, tapi mengirimkan seseorang kepada Nabi untuk menyampaikan, ya Rasulullah, ini suamiku Alqamah susah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Padahal bukan syarat, artinya
tanda husnul khotimah itu kan mengucapkan la ilaha illallah, man kana fi akhir hayati la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau akhir hidupnya mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi kan nggak semuanya. Kalau setiap harinya misu-misu, setiap harinya ngomongnya jelek-jelek, masa mudah mengucapkan la ilaha illallah? Maka kemudian ada sunnah yang lain apa? Bagi sahabat, bagi keluarga, bantu dia untuk mengucapkan laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Bantu dia mentalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bukti bahwa mengucapkan la ilaha illallah mudah diucapkan ketika sehat, tapi sulit diucapkan ketika sakaratul maut. Nah, Alqamah, sahabat Alqamah ini susah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dikirimlah seseorang oleh istrinya datang kepada Nabi. Kemudian Nabi mengirim Bilal bin Rabah, mengirim Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat lainnya datang ke Alqamah untuk mentalkinnya. Ternyata juga masih susah, tidak mampu dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi dengan kemampuan wahyu yang dia miliki, wahyu dari Allah, maka kemudian disuruhlah Bilal bin Rabah untuk mendatangi ibunya yang saat itu masih hidup. Suruh ibunya untuk meluangkan waktu agar kami datang ke sana. Atau kalau tidak dia datang kepada kami. Maka kemudian datanglah Bilal bin Rabah ke ibunya mengatakan, ya Umma Alqamah, wahai ibu Alqamah, Nabi memanggilmu. Maka kemudian kata ibunya itu, saya yang lebih berhak datang kepada Nabi. Datanglah dia kepada Nabi, maka kemudian Nabi bertanya tentang dua hal. Yang pertama tentang bagaimana pendapatmu dengan anakmu ini. Kata ibunya ini, huwa ahlu shadaqah, huwa ahlul ibadah katanya. Dia ini ahli sedekah, dia ini ahli ibadah. Gitu. Jadi kesolehannya itu sudah diketahui oleh ibunya dan diketahui oleh para sahabat. Maka kemudian pertanyaan yang kedua, wa madza biki bihi, dan bagaimana hubunganmu dengan anakmu ini? Maka kemudian dengan kelihatan wajah yang marah, apa kata ibunya? Ya Rasulullah, demi Allah yang sedang menyaksikan kita, demi para malaikat yang sedang menyaksikan kita, anakku ini sebelum dia menikah baiknya luar biasa kepada saya. Dia menyiapkan makanan, minuman untuk saya. Dia menyiapkan tempat tidur buat saya. Dia menyiapkan segala sesuatu yang saya butuhkan sejak bapaknya meninggal. Tapi setelah dia menikah, dia sibuk dengan urusan istrinya, dia sibuk dengan urusan keluarga kecilnya, dia sibuk dengan urusan anak-anaknya. Gitu. Maka kemudian Rasulullah SAW meminta dia untuk meridhoinya, meminta untuk memberi maaf kepada siapa? Anaknya Alqamah itu. Apa kata ibunya? Tidak. Karena saking sakit hatinya ibunya terhadap Alqamah yang mencampakkan dia, meninggalkan, bukan artinya mencampakkan terlalu buruk ya, artinya nggak lagi mengurusi dia, ya, mengurusi makanannya, menanyakan kabarnya, udah nggak lagi dia tanyakan gitu. Karena sibuk dengan urusan anaknya, urusan istrinya. Maka kata Nabi SAW sambil memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah ini. Karena daripada dia tersiksa sudah sakaratul maut, sakit sudah luar biasa, tapi susah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Bahkan malaikat pun tidak mampu untuk mencabut nyawanya karena susah dia untuk mengucapkan la ilaha illallah itu. Maka ketika Bilal sudah mulai mengumpulkan kayu bakar itu, maka ibunya mengatakan, ya Rasulullah, di hadapan para malaikat dan di hadapanmu, saya memang tidak ridho terhadapnya, saya memang sulit memaafkannya. Tetapi saya juga tidak tega sebagai seorang ibu membiarkan anaknya terbakar hidup-hidup di hadapan saya gitu. Maka kemudian dengan kalimat radituhu ya Rasulullah, saya ridho padanya, saya memberi maaf kepadanya. Maka dengan spontan saat itu Bilal diperintahkan untuk pergi ke Alqamah, melihat bagaimana dia meninggal dengan cara yang baik sambil mengucapkan la ilaha illallah. Bayangkan gitu. Jadi ibadahnya baik, hubungannya dengan sesama baik, ya. Tetapi dengan orang yang terdekat yang harus dia jaga, ya, yang harus dia dahulukan hubungan baik itu, yaitu orang tua, itu ring pertama itu. Makanya dalam surat Baqarah tentang pengharaman wanita-wanita yang diharami untuk dinikahi atau wanita mahram kita itu, yang pertama yang disebutkan apa? Hurrimat alaikum ummahatukum, ibu-ibu kalian, ya.
ibu kalian, adik-adik perempuan kalian dan seterusnya. Itu yang pertama kali yang disebutkan. Nah, inilah yang pertama kali yang harus kita prioritaskan dalam hal menyambung silaturahim. Kalian baik sama orang lain silakan, sama pegawai kalian silakan, sama atasan silakan. Tapi jangan lupa ada orang tua yang masih perlu kita jaga hubungan baiknya. Ada adik kita, saudara kandung kita ya, yang masih membutuhkan kebaikan kita gitu. Ya, jadi baik dikenal baik oleh orang lain, tapi kalau keluarganya masih buruk buat apa? Bukan makna silaturahim yang sebenarnya. Gitu. Jangan silaturahim, ya boleh kita perluas makna silaturahim, tapi ingat esensi dari silaturahim itu adalah menyambung hubungan baik dengan saudara serahim, dengan saudara yang memiliki kekerabatan. Yang paling utama adalah saudara serahim, sedarah kita, kemudian persusuan kita, kemudian saudara yang dihasilkan dari pernikahan kita tadi itu, ya keluarga istri kita. Kemudian setelah itu silakan yang lain. Kalau bisa bersamaan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa secara bersamaan, perbaiki dulu ini yang di dalam ini. Itu makna silaturahim yang sebenarnya. Dalam konteks kita di bulan Syawal ini sering dan ini yang kita tidak terlalu suka, dan saya nggak biasa seperti itu. Ya, kan Syawal itu biasa di hari pertama kedua tuh mengucapkan mohon maaf gitu ya, mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin secara umum, diawali dengan puisi yang panjang, diawali dengan gambar, kemudian puisi panjang sekali sampai malas orang bacanya, sampai kemudian mohon maaf lahir dan batin. Padahal yang dikirimkan pesan itu kepada mereka yang kepada mereka yang pernah kita sakiti hatinya, yang tidak pernah kita berhubungan komunikasi dengannya gitu, yang hubungannya putus, tapi karena malu, karena ego, karena sombong, karena tidak mau mengucapkan langsung, akhirnya diucapkan secara umum. Itu nggak benar itu. Ya, lihat Ibu Alqamah tadi itu, hanya kalimat rodi itu, kalimat ridhonya saja ya, yang diucapkan secara lafaz itu kemudian akhirnya menggugurkan dosa si anaknya tadi itu. Ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Hanya ridhonya saja, hanya permintaan maaf yang diucapkan secara lisan, itu yang kemudian akhirnya menggugurkan dosanya yang berkaitan dengan ibunya tadi. Gitu. Jadi ucapan permintaan maaf itu lebih baik diucapkan secara langsung, terutama mereka yang saat ini sedang tidak baik-baik saja hubungannya dengan kita. Ya, jangan basa-basi ucapkan itu. Sampun waktunya. Oke, itu ya, masih ada banyak sebenarnya tentang fungsi atau keutamaan masuk surga ya. Masuk surga, perpanjang rezeki, memperpanjang umur gitu ya. Kata Nabi SAW kan terakhir Pak, man ahabba an yubsata, ini keutamaan orang yang bersilaturahim ya. Man ahabba, barang siapa yang mau, an yubsata lahu fi rizkihi, yang ingin diperluas rezekinya, yang ingin menjadi berkah rezekinya ya, diperluas, diperbanyak ya rezekinya. Wa an yunsa'a lahu fi asarihi, dan umurnya diperpanjang, umurnya diberkahi, umurnya selalu baik, diisi dengan kebaikan-kebaikan. Falyasil rahimahu, maka jalinlah hubungan baik dengan kerabat terdekat, jalinlah hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Maka itu menjadi sebab kita umurnya berkah, umurnya panjang, rezeki kita berkah, rezeki kita diperluas oleh Allah dan masuk surga dan seterusnya ya. Banyak keutamaan yang bisa kita jabarkan mungkin di satu pertemuan, tetapi ini waktunya sudah cukup. Kita cukupkan. Nggih. Pertanyaan? Mbak? Pertanyaan nggih? Nggih, monggo, Pak. Nggih. Ya, terutama tema silaturahim ya. Ya, saya baca ada satu ayat di surat Ar-Ra'd ayat 21 sampai 24, itu nanti silakan dibaca ya. Surat Ar-Ra'd ayat 21 sampai 23 atau 24. Menjalin silaturahim, menjaga keimanan dalam tataran akhlak dalam tema silaturahim, itu yang dibutuhkan untuk agar istiqomah adalah kesabaran.
satu tok, Pak. Hanya sabar. Ya, hanya sabar. Karena orang ini kadang datang pertanyaan kepada kita, Ustaz, saya ini sudah baik sama dia, sudah ini sama dia, kok dia masih jelekin saya, dia kok masih ngomongin saya. Bahasa Jawa kita jengkeli orang ini gitu. Ya, sudah dibaikin, sudah ini kok masih ngomongin saya terus gitu. Kuncinya satu apa? Kuncinya satu, sabar. Terus jalin hubungan baik dengannya. Ya, kita baca misalnya ayat walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi bukan walladzina sabaru wasalladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum dan seterusnya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim dan seterusnya. Maka barang siapa yang ingin menjalankan perintah Allah dalam rangka menjalin silaturahim dengannya, maka yang dibutuhkan adalah kesabaran yang berlapis-lapis. Ya, sabar dalam menerima balasan buat dia, karena kita melakukan kebaikan buat dia bukan karena dianya. Karena ridho manusia itu la yudrok. Ridhonya manusia itu tidak akan ada habisnya. Mau minta dia ridho dengan kita nggak ada habisnya. Maka yang harus kita harapkan adalah ridho Allah. Ya sudah, lakukan aja kebaikan yang bisa kita lakukan buatnya, jalin silaturahim terus, sekalipun kemudian dia memutuskan silaturahim dengan kita. Itu adalah sebaik-baiknya akhlak, dan itu adalah cara kita istiqomah untuk melakukan kebaikan dalam tataran iman, dalam konsep akhlak tadi itu. Okay? Jadi yang dibutuhkan adalah sabar saja. Sabar, minta tolong sama Allah, berdoa terus melakukan kebaikan. Orang ini loh Pak, kalau misalnya terus jelekin kita, dikasih makanan tiap hari, kasih makan siang tiap hari, insya Allah baik Pak. Dikasih uang 1 juta setiap hari, insya Allah baik. Ya, jadi jangan lihat uangnya yang habis, tapi lihat ridho Allah gitu aja. Ya, wah itulah angel Pak. Ya itulah susahnya. Makanya kemudian kata Nabi kan, laisal qati'u man quti'at rahimahu. Orang yang laisal wasilu, orang yang menyambung silaturahim itu bukan orang yang mukafi, bukan orang yang kalau dia baik saya baik, kalau dia buruk ya sudah selesai, bukan. Tantangannya adalah kalau dia buruk, maka kita berlakukan baik. Pahala itu menjadi besar yang kita dapatkan kalau misalnya ada tantangannya. Kalau ibadahnya begitu-gitu aja gitu. Ngaji Quran, mohon maaf terakhir ya, mengaji Quran ini. Ngaji Quran itu dapat pahala besar ya. Man qara'a harfan, barang siapa membaca satu huruf maka dia akan mendapatkan satu kebaikan yang sebanding dengan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu ajru wal ajru bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim dan seterusnya, panjang sekali aja. Nah, tapi apakah orang yang tidak bisa baca Al-Qur'an itu enggak dapat pahala? Dapat, malah pahalanya dapat 2. Man syaqqa alaihi, barang siapa yang susah membaca Al-Qur'an, susah baca, bahkan falahu ajron, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pertama pahala membaca Al-Qur'an, yang kedua pahala ngulang-ngulangin ayat itu. Gitu. Tapi jangan terus-terusan begitu, Pak. Karena nggak bisa baca Quran biar dapat 2 pahala, akhirnya terus-terusan nggak mau belajar biar dapat 2 pahala gitu, bukan. Alif dalikal kita diulangi terus biar dapat pahala 2, bukan. Tapi semakin susah ibadah itu dilakukan dan kita memaksa diri untuk melakukan itu, maka pahalanya lebih besar daripada mereka yang ya lancar, ada pahalanya juga, tetapi ada peluasan gitu ya. Orang yang jelek sama kita dapat 2 pahala itu. Pahala sedekah dapat, pahala silaturahim dapat. Itu nggih. Sekian dari kami, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita, semoga bisa mempertebal keimanan kita dalam rangka atau dalam tataran akhlak ini, khususnya dalam hubungan baik kita dengan keluarga dekat kita, dengan keluarga kerabat dekat kita, dan juga kepada tetangga sekitar, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita. Jika ada masalah, langsung ucapkan memohon maaf kepadanya, sehingga itu bisa menggugurkan pahala. Jangan isin, jangan ego, jangan sombong ya, agar kita terlepas dari dari masalah di dunia kita ini.
Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.